Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta meraih 60% suara pemilihan presiden di Malaysia. Perolehan suara terbesar datang dari pos serta dropping box. Sementara itu saksi dari pasangan Jokowi JK menolak untuk menandatangani formulir rekapitulasi suara atau C1. Proses penghitungan suara di seluruh Malaysia telah selesai dilakukan pada Senin petang kemarin. Pasangan Prabowo Hatta dinyatakan unggul setelah meraih suara 60% dari total suara sah sekitar 383.000. Sementara pasangan Jokowi JK hanya meraup 40% suara dengan perolehan sekitar 152.000 suara. Dari 6 PPLN di Malaysia, pasangan Prabowo Hatta menang telak di kawasan Semenanjung Malaysia. Sementara di kawasan Malaysia Timur, pasangan Jokowi dan Yusuf Kala unggul dari Prabowo Hatta. Di Kuala Lumpur, tim sukses Jokowi JK mengaku tidak puas dengan perolehan suara mereka. Mereka menolak menandatangani formulir C1, namun aksi ini tidak menghambat proses rekapitulasi. PPLN selanjutnya mengirimkan seluruh surat suara ke Jakarta Selasa ini. Sekarang saya akan menyapa reporter TV One Dodi Kusmayadi yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dodi, informasi awal tadi kita berikan kepada masyarakat bahwa sudah selesai dilakukan proses rekapitulasi suara, tapi tampaknya ada kendala. Ada tim saksi dari Jokowi JK yang menolak untuk menandatangani form C1. Apa sebenarnya alasan mereka sehingga mereka kemudian menolak menandatangani? Ya, Firas, pemirsa, memang tim sukses dari pihak Jokowi JK sendiri mengaku tidak puas dengan pelaksanaan atau hasil dari proses pilpres yang dilakukan pada hari ini kemarin, di mana menurut mereka ada sejumlah ketidakpuasan dari ada beberapa hal yang menurut mereka tidak wajar dalam pemilihan hasil pilpres kemarin. Di antaranya adalah begitu besarnya suara yang terhadap pasangan nomor 1 dan yang didapat dari pos maupun dari dropping box. Walaupun demikian, mereka sendiri ketika ditanyakan oleh kami memang masih belum memberikan semacam bukti-bukti yang akan disampaikan. Dan mereka sendiri menyatakan bahwa keputusan untuk tidak menandatangani formulir C1 tersebut merupakan pemerintah atau merupakan perintah dari pihak tim ses sendiri yang dari Jakarta atau dari pusat. Dan sementara itu juga mereka menyatakan bahwa masalah yang terjadi di wilayah Malaysia sendiri akan diserahkan pada tim ses yang berada di pusat, yaitu di Indonesia. Demikian. Kita tahu bahwa di Malaysia warga negara Indonesia cukup banyak, begitu jumlah DPT hampir mencapai 2 juta kalau saya tidak salah. Bagaimana gambaran untuk raihan suara masing-masing dua capres-cawapres ini untuk di kota-kota tertentu di Malaysia? Baik, Elvira serta pemirsa, memang menarik dari apa yang kami dapatkan dari data dari sejumlah PPLN, disebutkan bahwa ada penyebaran yang di mana Prabowo Hatta sendiri menguasai di kawasan Semenanjung Malaysia, di mana dapat kami kabarkan bahwa di Kuala Lumpur sendiri mereka menguasai sekitar 82% atau sekitar 111.794 suara dibandingkan dengan pasangan Jokowi JK sendiri sekitar 15%. Sementara itu juga kemenangan pihak Prabowo Hatta juga terjadi di kawasan Johor serta Penang, di mana mereka menguasai sekitar 60 dan 51%. Sementara itu pasangan Jokowi JK sendiri menguasai di kawasan timur Malaysia, di mana di kota Kinabalu sendiri mereka menguasai sekitar 57% suara, dan di Tawau sekitar 69%, sementara di Kuching sendiri sekitar 47%. Memang perolehan suara Jokowi JK di kota Kuching sendiri tidak mencapai lebih dari 40% karena surat suara yang tidak sah mencapai sekitar 14%. Sementara itu dapat kami kabarkan juga, Elvira, bahwa partisipasi politik warga Indonesia di Malaysia cukup tinggi dalam pilpres ini, di mana dari sekitar 1 juta DPT yang terdaftar di PPLN, ternyata sekitar 383.957 orang yang menunaikan hak politiknya. Artinya sekitar hampir 40% warga Indonesia di Malaysia menunaikan hak politiknya. Demikian. Singkat saja satu pertanyaan, waktu kita terbatas, Dodi. Jumlah itu meningkat atau menurun dibandingkan pileg lalu? Oh ya, tentu saja ini meningkat daripada pileg yang lalu, di mana pileg yang lalu sendiri kurang dari 20% berdasarkan pantauan kami, dan ini tentu saja sesuatu yang menarik. Demikian. Baik, terima kasih. Dodi Kusmayadi langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.